tidak pernah menjelma jadi manusia. Loh, betul loh saudara-saudara, nggak ada perkataan Allah menjelma jadi manusia, tidak ada saudara-saudara. Yesus atau Isa itu hanyalah seorang nabi. Satu-satunya yang patut disembah hanya aku saja Allah gitu. Putranya berkorban di atas kayu salib, dengan jembatan inilah maka manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Rob kita, kata mereka ya, turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir, dan menggunakan lambang semacam ini ya, gitu ya. Oke, lalu ada bukti-bukti literatur bahwa ternyata kata hilal dengan halal itu dekat sekali ya, karena bukti literatur mengatakan juga begitu. Bukti literatur dari mana? Dari Profesor Holliday, dia menulis Hebrew Aramaic Lexicon of the Old Testament, dan dia mengatakan hilal itu ternyata sejajar. Hilal ben Sachar itu, yaitu dalam bahasa King James ini disebut Lucifer ya, Lucifer putra fajar, itu sejajar dengan crescent moon. Crescent moon itu dalam bahasa Arab ini hilal ya, hilal. Begitupun dalam Bulletin of the Evangelical Theological Society, ini dalam bagian yang berjudul Lucifer, Who or What, yaitu di halaman 36, tulisannya dari Robert L. Alden, PhD, dia menuliskan seperti ini, from this has arisen the popular profession of the beautiful name Lucifer, to signify the devil. Jadi Lucifer itu menjelaskan tentang si jahat ya. Kemudian the argument for understanding Hillel. Jadi Hillel itu adalah Lucifer ya. Untuk memahami Hillel katanya ya, maka kita bisa merujuk pada bahasa-bahasa Akkadian. Bahasa Akkadian antara lain bahasa Arab itu termasuk Akkadian ya, dengan kata elu atau kata ugaritnya halal begini, dan hala ya. Lalu dalam bahasa Arab ada kata hilal yang artinya new moon, bulan baru. Jadi antara hilal dengan hilal itu dalam pembahasan seperti disejajarkan gitu ya. Jadi apakah betul seperti itu? Kita juga tidak bisa mengatakan secara pasti. Tapi apakah ini kebetulan atau ini memang sudah Tuhan singkapkan kepada kita gereja, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas, hati kita adalah hati penuh kasih. Kita tidak boleh membenci siapapun. Sebagaimana Tuhan mengasihi seisi dunia, maka kita harus mengasihi siapapun juga, termasuk para penyembah-penyembah yang tidak menyembah Yesus Kristus. Kita harus kasihi mereka karena Yesus mengasihi mereka. Amin, saudara-saudara. Oke, jadi pada waktu kita bertanya siapakah dia ini, siapakah Allah itu ya. Banyak literatur, ini salah tulis ya, banyak literatur mengungkapkan bahwa kata Allah itu sudah dipakai oleh orang Arab sebelum Islam. Jadi perhatikan baik-baik, ada banyak sekali literatur yang mengatakan bahwa kata Allah itu bukan dari awalnya mirip Islam, tapi sebelumnya kata ini sudah dipakai sebelum Islam datang, sebelum Islam muncul, kata Allah itu sudah dipakai. Bahkan mungkin bisa disebut sebelum kekristenan berkembang di tanah Arab. Jadi sebelum kekristenan berkembang di tanah Arab, kata Allah itu sudah dipakai oleh orang-orang Arab ya, sebagai apa? Sebagai sembahan yang dipuja karena memberi kesuburan. Sebagaimana diungkapkan dalam buku Melintas Batas Agama yang terlampir ini. Ini ada bukunya, Melintas Batas Agama, bahasa Inggrisnya Passing Over. Ya, para penulisnya ini beberapa yang sudah almarhum, Nurholis Majid almarhum, Bapak Abdurrahman Wahid almarhum, ya, dan seterusnya. Banyak penulisnya dengan editor Bapak Komarudin Hidayat. Ya. Nah, ada bagian-bagian di halaman 85 yang saya beri tanda kuning. Yang saya beri tanda kuning ini akan saya coba perbesar ya, saudara-saudara. Kita perbesar ini bahasan tentang kata Allah. Jadi, kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang di Arab. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam. Menurut Winne, seperti dikutip dalam
oleh Al-Faruqi dalam The Cultural Atlas of Islam, Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi, sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan, serta memberi minum ternak. Nah, Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab, yaitu Allah dalam Islam dipahami sebagai Tuhan yang Maha Esa, tempat berlindung bagi yang ada, tidak beranak dan tidak diperanakan, juga tidak ada satu apapun yang menyerupainya. Yuk, sekarang saya coba beri tekanan ya, saudara-saudara, beri tekanan. Nah, kata Allah itu sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Nah, ada kemungkinan ini juga sebelum Kristen datang di antara orang-orang Arab, ya. Ya. Nanti sebagai buktinya apa? Sebagai argumennya, bukan bukti ya. Bukti tidak ada, tapi argumennya apa ya? Jadi jauh sebelum Islam datang, kata Allah sudah disembah. Sebagai apa? Ya. Jadi sudah ada ya. Jadi sudah disembah. Jadi orang-orang Arab itu punya satu tempat penyembahan. Mereka dari dulu menyebutnya Ka'bah ya. Dan di sana ada 360 patung-patung ya, berhala-berhala. Nah, salah satunya itu bernama Allah karena ditulis di sini seperti ini ya. Jadi Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi. Yang mengatakan ini bukan saya ya, saudara-saudara, tapi buku ini. Ya, dengan penulisnya yang sangat terkenal tadi ya, banyak sekali penulisnya. Jadi itu adalah mereka juga mengutip dari The Cultural Atlas of Islam, karangannya Al-Faruqi. Al-Faruqi juga mengutip tulisannya Winne ya. Kemudian dikatakan bahwa Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi. Jadi perhatikan, kata Allah sudah dikenal jauh sebelum Islam ada, bahkan mungkin sebelum Kristen ada, orang-orang Arab di sana, bukan ada. Sebelum orang Kristen menyebarkan kekristenannya ke orang-orang Arab, ya, itu orang-orang Arab sudah menyembah Allah, ya. Sebagai apa? Sebagai dewa yang mengairi bumi, sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberi minum ternak. Jadi mungkin pertanian pada zaman itu belum berkembang, tetapi ternak itu perlu rumput hijau, dan kalau tidak ada dewa kesuburan, ya tidak ada air, maka akan ada kekeringan di sana. Nah, itu sebabnya Allah itu dikenal sebagai dewa kesuburan, ya, dewa kesuburan. Lalu apa yang terjadi ketika Islam datang? Nah, ketika Islam datang lalu dengan mengubah konsep Allah. Jadi Islam datang itu mengubah konsep Allah. Allah yang tadinya dipahami sebagai dewa kesuburan, diubah oleh Islam. Sekarang, engkau bukan lagi dewa kesuburan. Engkau sekarang adalah, jadi misalnya ini dari 360 patung-patung pagan ini, berhala-berhala ini, salah satunya namanya Allah, misalnya yang ini ya, misalnya ya, lalu diubah konsepnya sekarang, engkau bukan lagi dewa kesuburan, engkau adalah Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, jadi Islam datang mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab. Menjadi apa? Allah dalam Islam dipahami sebagai Tuhan yang Maha Esa, tempat berlindung bagi segala yang ada, tidak beranak, tidak diperanakan, juga tidak ada satu apapun yang menyerupainya. Inilah konsep Islam yang dimasukkan ke dalam kata Allah yang mereka pilih dari sembahan yang lama. Oke, nah, oke ya, jadi kita sekarang tahu, meski dalam buku tersebut tidak diungkap sebelum Kristen, hanya sebelum Islam saja, kan Allah pra-Islam tadi dalam buku tersebut ya. Nah, tentang pemakaian kata Allah oleh orang-orang Arab itu hanya disinggung Arab Allah dipakai oleh orang-orang Arab pra-Islam saja. Jadi saya berani mengatakan tuh sebelum Kristen juga ya. Namun dengan adanya keterangan bahwa Allah pra-Islam adalah sembahan kesuburan dalam kepercayaan pagan, maka dapat dipastikan hal itu terjadi sebelum Kristen juga. Jadi kan kekristenan waktu datang ke sana, lalu orang-orang zaman sekarang mengatakan bahwa orang Kristen juga pakai kata Allah. Nah, kata Allah kan pasti itu adalah kata yang dipakai oleh orang-orang Arab yang menyembah pagan gitu ya. Nah, jadi kalau sebelum kekristenan orang-orang Arabnya itu udah menyembah pagan. Kristen datang,
Apakah pakai kata Allah atau justru dia pakai kata ilah? Nah, di sini yang nggak tahu, di sini yang rahasia. Saya lebih berpikir Kristen datang itu nggak pakai kata Allah, tapi pakai kata ilah. Tapi ada banyak ahli-ahli sekarang yang mengatakan orang Kristen itu pakai kata Allah karena terbukti dalam Alkitab orang Arab, orang Kristen Arab ada kata Allah. Terbukti dalam liturgi orang-orang Kristen Arab sekarang pakai kata Allah. Nah, kalau saya berpikir orang Kristen Arab sekarang pakai kata Allah itu sama seperti pemikirannya Christian Prince, yaitu bahwa mereka menggunakan kata Allah ketika Islam sudah menguasai wilayah-wilayah itu. Sehingga Allah kalau disembah oleh orang Kristen sebagai Tuhan pencipta alam semesta, kalau orang Kristen menyembah Tuhan pencipta alam semesta, haruslah Allah gitu. Seiman, seasal dengan iman-iman monoteis, yaitu pencipta langit dan bumi haruslah Allah gitu bagi orang Kristen Arab atau orang Islam waktu itu yang berkuasa. Begini dalilnya atau argumennya seperti apa ya? Coba. Dapat dipastikan hal itu terjadi sebelum Kristen. Sebab tidak mungkin kekristenan memasukkan sembahan pagan. Kalau misalnya Kristen datang, ya, lalu waktu itu orang Kristen langsung menyembah Allah aja. Tapi sebelumnya orang Arab nggak ada yang menyembah Allah. Hanya orang Kristen yang menyembah Allah gitu. Nah, itu nggak mungkin karena kekristenan bukan berasal dari Arab. Kekristenan itu berasal dari bahasa Yahudi, dari orang-orang Yahudi. Pasti yang diperkenalkan adalah kata Elohim. Nah, ketika ada kata Allah, itu pasti nggak dipakai oleh orang Kristen. Sebabnya apa? Tidak mungkin kekristenan memasukkan sembahan pagan, misalnya Baal saja ya, ke dalam Kejadian 1 ayat 1. Kan sekarang Kejadian 1 ayat 1 dalam Alkitab Arab ada kata Allah. Pada mulanya, pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada kata Allah gitu ya. Nah, tapi apakah mungkin kalau Allah itu dalam pengertian pagan? Ya, kan nggak mungkin, saudara. Misalnya Baal saja ya. Baal dimasukkan dalam Kejadian 1 ayat 1. Baal kan ini sembahan pagan. Pada awalnya Baal menciptakan langit dan bumi. Apakah masuk akal? Kan tidak masuk akal, saudara-saudara. Nah, jadi kata Allah itu sudah dipakai oleh orang Arab sebelum Kristen masuk, sebelum Islam masuk, mereka menggunakan kata Allah. Lalu orang Kristen menggunakan kata Allah gara-gara apa? Yang ketiga ini, saudara-saudara. Pastilah kata Allah masuk dalam khasanah tulis dan liturgi kekristenan pada saat kata tersebut telah mendapat konsep baru dari Islam. Yang memberi konsep baru kan Islam tadi, bukunya tadi, Passing Over. Betul nggak? Yang memberi konsep baru sebagai yang Maha Esa siapa? Islam. Jadi barulah kata Allah itu masuk dalam kekristenan pada saat kata tersebut telah mendapat konsep baru dari Islam. Jadi Allah dipercaya sebagai Tuhan yang Maha Esa karena diberi konsep baru oleh Islam. Dan terjadinya orang Kristen pakai kata Allah itu kemungkinan adalah setelah Islam berkuasa, ya. Dan terjadinya pada saat Islam menguasai wilayah-wilayah penduduk Kristen. Jadi Kristennya minority, Islamnya itu majority, maka orang-orang Kristen juga harus dalam bukunya itu menyatakan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah, nggak boleh yang lain, ya. Nah, itu dinyatakan juga oleh Christian Prince. Coba kita nonton filmnya ya. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus, but the fact the word Yeshua or Yeshua, Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are a minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However,
When the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court, actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, oh, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name. It's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Christian Prince mengatakan itu adalah fabrication, sebuah kekeliruan, penyelewengan dari penerjemahan. Ya, mestinya jangan pakai kata Allah. Kalau bahasa aslinya adalah Elohim, L itu kognatnya dengan ilah ke dalam bahasa Melayu, bukan Allah, ya. Jadi Kejadian 1 ayat 1 harusnya dulu zaman Melayu kuno itu diterjemahkannya, pada mulanya Sang Ilahi menciptakan langit dan bumi. Harusnya begitu, saudara-saudara, ya. Tapi sudah terlanjur salah. Oke, yuk sekarang kita buktikan, ya, bahwa ini adalah sebuah keterlanjuran yang keliru, ya, keterlanjuran yang salah, ya. Jadi Islam datang mengubah konsepnya. Lalu pastilah kata Allah masuk dalam kegengan pada saat kata tersebut mendapat konsep baru dari Islam, ya. Sebab apa? Ya, kita coba counter premis kata Allah lebih dulu dipakai orang Kristen Arab. Kita orang-orang yang percaya bahwa kata Allah harus kita kembalikan lagi kepada penyembahnya, itu kalahnya oleh pendapat atau oleh premis ini. Premis ini mengatakan kata Allah itu lebih dulu dipakai oleh orang Kristen Arab. Padahal buktinya bisa kita permasalahkan. Buktinya enggak valid, saudara-saudara. Buktinya absurd, ya. Dari sejarah kata Allah tadi sudah jelas bahwa kata tersebut merupakan nama pagan. Sejarahnya kan begitu. Oke, sekarang dia adalah Tuhan yang Maha Esa menurut iman Islam. Tapi dari sejarahnya kata itu adalah nama pagan. Sembahan orang-orang Arab pra-Islam, bahkan pra-Kristen. Jadi sebelum Islam mengubah konsep Allah menjadi Tuhan yang Maha Esa, menurut sejarah kata Allah, ya, kata Allah adalah nama pagan yang memberi kesuburan dan air kepada tanah dan ternak-ternak orang Arab. Jadi sangat tidak mungkin nama pagan dipakai oleh orang Kristen dengan memasukkannya ke dalam Kejadian 1 ayat 1. Bayangin, kalau orang Kristen lebih dulu pakai kata Allah katanya, ya. Lalu Kejadian 1 ayat 1-nya memuat kalimat begini, pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal Allah oleh orang-orang Arab pada waktu itu, ya sebelum Islam datang loh, ya, dipercaya sebagai dewa kesuburan. Bayangkan, masuk akal nggak? Nggak masuk akal, saudara-saudara. Ya, nggak masuk akal. Ya, jadi sangat tidak mungkin nama pagan dipakai oleh orang Kristen dengan memasukkannya ke dalam Kejadian 1 ayat 1 contohnya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebagaimana tidak mungkinnya kata Baal dimasukkan gitu. Pada awalnya Baal menciptakan langit dan bumi. Kan nggak mungkin. Betul nggak, saudara? Sebab ini adalah nama sembahan pagan. Nah, jika orang Kristen Arab masa kini memasukkan kata Allah, contoh dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu, ya. Ya. Hal itu karena kata Allah telah diubah konsepnya oleh Islam dari nama pagan menjadi Tuhan yang Maha Esa. Maka dapat dipastikan kekristenan Arab memakai kata Allah sesudah Islam berkuasa. Tapi sebelumnya pastilah hanya pakai kata ilah saja. Karena kata ilah ini bukan nama diri, tapi sebutan umum untuk Elohim, untuk God. Ya, jadi untuk God itu dalam bahasa Melayunya adalah ilah. Oke. Nah, ayo kita telisik lebih dalam lagi. Yang dipakai oleh orang Kristen pra-Islam pastilah kata ilah. Karena kata ini cognate, kata ini seasal, sekeluarga
dengan kata El, Elah, Eloah, Elohim. Ini adalah kata Ibrani yang berasal dari Semitik Timur Laut, ya. Dan ini adalah kata Aram untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Eloah adalah kata Ibrani tunggal untuk Tuhan. Ini Elohim adalah kata Ibrani jamak untuk Tuhan, ya. Ini El, Eloah, Elah dan Elohim itu sekeluarga dengan ilah, tidak sekeluarga dengan Allah, sebab Allah lain. Lah itu adalah nama diri, ya. Nama diri seperti Al-Lata, Al-Usa, Al-Manat gitu, ya. Nah, jadi begini saudaraku, ya El yang tertulis dengan Alef dan Lamed adalah Northwest Semitic word, adalah kata Semitik, kata bahasa Semitik Timur Laut, ya. Timur Laut. Barat Laut, sorry, Timur Laut, Barat Laut, ya. Jadi ini kata Semitik Barat Laut itu termasuk bahasa yang Semitik Barat Laut termasuk adalah bahasa Ibrani untuk kata ketuhanan yang dipertuhan gitu. Yang cognate kepada bahasa Akkadian, cognate itu seasal, sekeluarga dengan bahasa Akkadian. Bahasa Akkadian ini termasuk bahasa Arab dengan il. Jadi el itu sekeluarganya dengan il. Kalau el bahasa Ibrani, maka harus jadi il bahasa Arab atau bahasa Melayu. Coba misalnya, Daniel bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Daniel, atau bahasa Melayunya Daniel. Israel bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Israel. Ismail jadi Ismail, Gabriel jadi Jibril, Mikael jadi Mikail, Elia jadi Ilyas. Oh, jadi Elia dalam bahasa Arab bukan Elias, bukan, tapi Ilyas. Jelas, El jadi Il. Oke? Nah, Eloah, Elah, ya, itu dengan ilah sama-sama nama generik. Bukan hanya ditulis karena seasal, tapi sama-sama nama generik. Sedangkan Allah adalah nama diri. Buktinya apa? Buktinya Elah atau Eloah itu bisa mempunyai kata sandang. Kata sandangnya, kalau Elah itu bahasa Aram, sehingga kata sandangnya alefnya ada di belakang. Sedangkan bahasa Ibrani, kata sandangnya adanya di depan. Ha Eloah. Kalau ini Elah, ya. Sama seperti ilah bisa mempunyai kata sandang, al-ilah. Kalau Allah itu nama khusus untuk dewa-dewa orang-orang Arab itu diberi semacam sebutan khusus, jadi pakai al gitu, dipermuliakan gitu, ya. Jadi Allah, Al-Lata, Al-Usa, Al-Manat dan sebagainya gitu, ya. Nah, jadi kalau Allah udah Allah, nggak bisa lagi ditambah al-Allah, nggak bisa, nggak mungkin, ya, nggak mungkin al-Allah. Kalau sudah Allah gitu, ya ini nggak bisa lagi ditambahin kata sandang, ya. Sedangkan Elah atau Eloah itu bisa berimbuhan. Jadi Elahi, Eloahi sama seperti ilah, bisa berimbuhan jadi ilahi, ya. Sedangkan kata Allah tidak bisa berimbuhan, tidak ada Alahi, itu tidak ada, saudara-saudara. Kemudian Eloah bisa berbentuk jamak, jadi Elohim atau Elohim, ya. Elohim itu Elohim, ya. Sama seperti ilah, bisa berbentuk jamak atau dual, ilahani gitu, ya. Nah, sedangkan kata Allah tidak ada bentuk jamak atau dualnya, tidak ada. Kata Allah ini nggak ada bentuk jamaknya, ya. Nggak ada. Nah, Eloah bisa bergender maskulin atau feminin. Jadi kalau tentang Baal, ya, Eloahnya itu lagi bicara soal Baal, maka gendernya maskulin. Tapi kalau Eloahnya bangsa Punisia itu adalah Asitoret, maka gendernya adalah feminin, Eloahnya itu. Jadi bisa bergender maskulin atau feminin. Sama seperti ilah, bisa bergender maskulin atau feminin. Tetapi Allah itu tidak bergender, itu netral. Kenapa? Karena bagi kepercayaan Islam ini nama diri Tuhan itu nggak bergender gitu, ya. Nah, jadi inilah bukti-bukti bahwa
ternyata harusnya kata Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1 diterjemahkan jadi ilah. Gitu harusnya, bukan Allah ya. Nah, bukti-bukti prasasti. Nah, orang kan pakai bukti prasasti nih waktu mereka menangkal kepercayaan kita. Mereka bilang, tuh lihat orang Arab lebih dulu, orang Kristen Arab lebih dulu pakai kata Allah. Buktinya di prasasti Kristen ada tuh mereka pakai kata Allah. Yuk, sekarang kita lihat bukti-bukti ini ya. Bukti-bukti prasasti yang diajukan untuk mendukung bahwa orang Kristen Arab sebelum Islam datang memakai kata Allah justru absurd, saudara-saudara. Bukti-buktinya justru ya malah lebih mendukung bahwa yang dipakai adalah kata ilah, bukan kata Allah. Dari bukti-bukti itu malah yang kelihatan adalah kata ilah, bukan kata Allah, saudara-saudara. Yuk, kita lihat satu persatu bukti-buktinya ya. 5 inskripsi Kristen Arab lebih membuktikan kekristenan pra-Islam pakai kata ilah. Ya, coba saudara nanti tolong hafal, tolong ingat tahunnya ya. Jadi setiap inskripsi itu ada tahunnya, dari yang paling tua. Nah, ini mulai dari inskripsi yang pertama, inskripsi al-Jimal 1. Tahunnya sama-sama sebutkan dalam hati. 2, 3. 250 Masehi. Al-Jimal 1, 250 Masehi. Jadi setelah Kristus lahir nih ya, lalu ada inskripsi al-Jimal. Jadi setelah Kristus lahir, Kristus berkarya, Kristus mendapatkan murid-muridnya, kekristenan berdiri, lalu murid-murid pertama dianiaya, mereka menyebar ke berbagai tempat, dan ada juga yang ke Arabia, maka jadilah ada orang-orang Arab yang menjadi Kristen, maka ada inskripsi, ada tulisan-tulisan di makam-makam yang bertuliskan kekristenan. Nah, ini namanya inskripsi ya. Oke. Prasasti boleh. Nah, inilah di makamnya orang Arab Kristen ada tulisan semacam ini. Lalu si pengaju premis ini mengatakan, lihat tuh buktinya. Orang Kristen Arab itu sudah menyembah Allah dengan menunjukkan tulisan semacam ini. Sekarang kita salin dulu tulisannya. Dan mereka sudah menyalin tulisannya ya. Ini salinannya dari tulisan ini disalin seperti ini, dan si pengaju premis ini mengatakan, lihat tuh di sini tertulisnya begini katanya, di atas batu sebuah kuburan, inilah kuburan Barsulai, guru Satsinat, raja suku Tanuk. Nah, katanya lihat, mereka ini orang Kristen loh, orang Kristen Arab, udah menyembah Allah. Loh, di mana kata Allahnya, saudara-saudaraku? Ya, di mana ini salinannya? Ada nggak kata Allahnya? Bunyinya begini kok, inilah kuburan Barsulai, guru Zatzinat, raja suku Tanuk. Ada kata Allahnya, saudara? Ada? Tidak ada. Ya, tapi ini dipakai jadi inskripsi. Nah, karena banyak orang-orang Kristen yang seringkali ketika mendengarkan ceramah itu kurang teliti, maka dianggapnya ini sudah membuktikan bahwa kata Allah dipakai oleh orang Arab pra-Islam. Oleh orang Kristen, orang Kristen Arab sudah dipakai kata Allah gitu ya. Nah, padahal tidak ada kata Allahnya dalam inskripsi ini. Kedua, inskripsi Namarah. Kalau tadi 250 Masehi ya, sekarang ingat coba 325 Masehi. Inskripsi Namarah tahun 325 Masehi. Inskripsinya seperti ini dituliskan dalam bukunya si pengaju premis ini ya, saudara-saudara, dituliskan seperti ini. Lalu dia memberi penjelasan tulisan ini itu tulisan apa katanya. Tulisan ini ya ditulis di atas kuburan Raja Arab Mar al-Qais. Ini menceritakan keunggulan-keunggulan dalam peperangan. Jadi tulisan ini katanya menceritakan keunggulan-keunggulan dalam peperangan. Si pengaju premis ini tidak berani memberi tanda, inilah kata Allah sudah dipakai, tidak berani. Artinya, kemungkinan besar ini adalah sebuah kisah yang sama sekali tidak menyebut kata Allah, dan yang menjelaskan misalnya, Raja Mar al-Qais berperang melawan orang-orang Beduin pada waktu itu. Jumlah mereka sebetulnya sangat besar, tetapi bisa dikalahkan oleh Raja Mar al-Qais ya, karena
Tuhan menyertai mereka misalnya ya, karena Sang Ilahi menyertai mereka. Enggak disebut karena Allah menyertai mereka, enggak ada kata Allahnya, enggak diberi tanda. Ini loh kata Allahnya, tidak diberi tanda sama sekali. Jadi kalau tidak diberi tanda, tidak ada kemungkinan ini tidak ada kata Allahnya gitu ya. Jadi saudara-saudara, jelas ini hanya menceritakan keunggulan-keunggulan dalam peperangan. Kemudian ada lagi inskripsi berikutnya, yang ketiga, inskripsi Zabad, tahun 512 Masehi. Nah, tambah lama, tahunnya tambah muda, artinya tambah mendekati zaman kita sekarang, ya, saudara. Inskripsi Zabad, ya, tahun 512 Masehi. Ini tertulis dalam 3 bahasa. Yang pertama adalah dalam bahasa Aram, ini yang pertama, bahasa Aram. Yang kedua dalam bahasa Yunani, ini dalam bahasa Yunani. Dan yang ketiga adalah dalam bahasa Arab, ini yang ketiganya. Jadi ini satu tulisan ini, satu batu nisan ini bertuliskan bahasa Arab, bahasa Yunani, dan bahasa Arab. Nah, yang bahasa Arabnya yang kecil-kecil ini disalin, jadi seperti ini. Disalin jadi seperti ini. Jadi yang tulisan bahasa Arab ini adalah seperti ini. Dan waktu ini udah disalin seperti ini masih Arabnya, huruf-hurufnya agak kuno, dipermodern hurufnya, jadi seperti ini. Nah, ternyata ini bunyinya adalah Bism al-Ilah. Bism al-Ilah. Nah, yuk kita lihat. Tuh, baca tuh, di sini katanya. Kata Allah sudah dipakai, buktinya tuh lihat. Bism al-Ilah, Sergius Bar Ahmad, Manaf, Rahani, Barmar, Al-Qais, Sergius Bar Saad. Justru yang ada, dan benar diucapkannya, yang ada adalah al-ilah. Al-ilah itu berarti kata ilah yang ada, bukan kata Allah. Ini tulisan Kristen, ada kata ilahnya. Ini kata ilah, ini ya, kata ilah, ini kata ilah. Ya, ini kata ilah. Ada kata ilahnya, ya, tapi tidak ada kata Allah, ya. Nah, jadi kalau inskripsi Zabad dipakai sebagai bukti, maka kita yang akan bilang, benar kalau kata ilah sudah dipakai, tapi kata Allah nggak ada di sini, gitu ya. Oke, itu inskripsi Zabad tahun 512 Masehi. Sekarang, makin muda lagi, inskripsi Huron Alaja, tahun 658 Masehi. Ini udah abad ke-7 nih, ya. 658, 650, 651 dimasukkan abad ke-7 ya. Jadi 658 ini masuk abad ke-7 nih, inskripsi Huron Alaja. Dan pada tahun ini Islam sudah lahir nih, ya. Pada tahun ini Islam sudah lahir, ya. Inskripsi Huron Alaja. Tapi karena ini adalah inskripsi sebuah tulisan di makam, jelas ini pasti tulisan orang-orang Kristen karena ada tanda salibnya, ya. Ada tanda salib. Ya. Tapi Islam baru saja muncul nih, ya. Nah, ini dia inskripsi Huron Alaja tahun 658 Masehi. Jadi dari tahun 250, kemudian berapa lagi, 325, kemudian 512 dan 658. Naik terus ya, tambah muda. Di sini menurut si penggagas premis ini mengatakan ini nih tertulisnya adalah Ana Syarabil bnu Zalamu. Panatya, Salib, Al-Martur, Saniyat, nah, dan seterusnya. Ini ditulisnya tuh seperti itu katanya. Ya, artinya katanya, diartikannya, saya Syarabil putra Zala membangun tanda salib martiron gereja ini pada tahun 436 setelah kehancuran kota Khaybar. Lah, dari arti ini, adakah kata Allah di sana, saudara-saudara? Tidak ada, sama sekali tidak ada kata Allah. Tadi sempat ada kata al-ilah, ya, jadi ada kata ilah, tapi bukan kata Allah, karena ilah dengan Allah itu beda ya, saudara. Makanya dalam teologi Islam itu syahadat mereka dibedakan. La ilaha illallah, ya, tidak ada ilah selain Allah gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, beda ilah dengan Allah itu ya, ilah adalah nama jenis. Di sini nggak ada kata Allah, oke? Nah, itu udah tahun Islam sudah berdiri, saudara-saudara. Kemudian muncul lagi di sini inskripsi Al-Jimal II. Tahunnya berapa? Kira-kira abad ke-6. Loh, aneh.
Yang tadi itu udah masuk abad ke-7. Ini kalau nggak ngasih catatan itu kan tambah lama tambah tua tahunnya kan ya. Ya, ini harusnya kira-kira abad ke-7 masih masuk akal lah, atau abad ke-8 gitu ya. Tapi kira-kira abad ke-6. Nah, ini saya pikir ini bermain-main ini. Ya, kira-kira abad ke-6. Oke. Ya. Nah, di sini dituliskan katanya ada kata Allah. Allah Gafran. Ini katanya Allah Gafran. Ini kata Allahnya gitu ya. Tapi memang dalam huruf Arab yang sangat sangat tua gitu ya, Allah Gafran. Nah, dimulai dengan Allah Gafran. Tuh, ada kata Allah. Hanya satu-satunya yang ada, betul kalau betul ya, ada kata Allah ya, nah, adalah Al-Jimal 2. Tapi tahunnya kok malah nggak tahu. Kalau yang paling tua saja tahunnya tahu, paling tua tuh paling susah dilacak loh tahunnya, saudara. Tahu. Masa yang paling muda tahunnya nggak tahu? Ini kira-kira ada sebuah split informasi nih, saudara-saudara. Ada informasi yang mungkin ditutupi. Mungkin ini abad ke-8, setelah Islam berkuasa, mungkin ya. Jadi ada inskripsi Kristen, sebab orang Kristen ada pada abad ke-8, pada sampai abad 12 di Arab, sampai sekarang ada, selalu ada ya. Jadi dimulai dengan Allah Gafran. Nah, kapan orang Kristen Arab pakai kata Allah? Setelah Islam mengubah konsep Allah yang tadinya Dewa Pengairan itu menjadi Tuhan yang Maha Esa. Baru orang Kristen bisa berani memasukkan, karena dianggap sebagai Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Kalau nama pagan sama seperti Baal, pada mulanya Baal menciptakan langit dan bumi, nggak mungkin bisa dimasukkan oleh orang Kristen ke dalam kitab sucinya. Nah, satu-satunya dari kelima inskripsi yang diajukan sebagai bukti bahwa orang Kristen Arab memakai kata Allah sebelum orang Islam, yang rupanya benar-benar mengandung kata Allah, adalah inskripsi ini. Namun sayangnya inskripsi ini tanggalnya masih spekulatif diajukan oleh bukunya, pengaju premis ini. Spekulatif, diasumsikan kira-kira abad ke-6. Kalau kira-kira abad ke-6, bisa abad ke-7, bisa abad ke-8. Dengan demikian, bisa pula diasumsikan kira-kira sesudah Islam berkuasa. Kata Allah ada karena pengaruh Islami. Kata Allah ada dalam kekristenan karena pengaruh Islami. Itu. Nah, saudara, jadi dari 5 inskripsi itu, satu sangat jelas. Bism al-ilah lebih mengatakan bahwa orang Kristen itu, orang Arab Kristen itu memakai kata ilah. Memakai kata Allahnya adalah kemungkinan setelah Islam berkuasa, gitu ya. Nah, betapa berbedanya Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Kristen. Kalau pakai satu kata yang sama, yaitu Allah, tapi kualitasnya berbeda, wah beda Pak. Allahnya orang Islam dan Allahnya kami orang Kristen beda. Rasanya kok nggak enak ya, namanya sama, pelafalannya juga pasti sama, kok dibilang berbeda gitu ya. Yang beda itu memang betul, Tuhannya berbeda, makanya nggak usah pakai kata Allah, sebab kata Allah itu yang mengubah konsepnya menjadi Tuhan yang Maha Esa adalah saudara-saudara Islam. Biarkan itu disembah oleh saudara-saudara Islam. Dan kita harus tetap bersaudara, kita harus tetap mengasihi mereka, bukan membenci mereka ya saudara. Jangan pernah membenci seorang pun, karena Tuhan kita adalah Maha Kasih. Seharusnya saudara sebagai anak Tuhan, ya, kalau domba memperanakan domba, ya, buaya memperanakan buaya, anak buaya. Saudara Kristusnya adalah anak domba, maka domba akan memperanakan domba. Ya, saudara kasih akan memperanakan kasih. Anak-anak Tuhan pasti Maha Kasih, bukan pembenci ya. Baik, saudara. Jadi ayo coba lihat perbedaannya. Perbedaannya begini. Tuhan yang pada abad pertama Masehi menjelma jadi manusia demi untuk menyelamatkan manusia. Ini kan kepercayaan kita nih. Pada abad pertama Masehi ada Tuhan yang menjelma jadi manusia demi untuk menyelamatkan manusia. Ternyata pada abad 7 Masehi Tuhan yang sama, kalau namanya Allah loh ya. Pada abad 7 Masehi dianggap atau berfirman atau mewahyukan hal yang berbeda. Bilangnya begini, aku tidak pernah menjelma jadi manusia. Loh, betul loh saudara, saudara selidik dalam
bukunya, dalam Qur'annya, dalam hadisnya, nggak ada perkataan Allah menjelma jadi manusia, itu nggak ada, saudara-saudara. Ya, jelas sekali dalam Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nggak ada. Ya, dia boleh kalau bisa Allah tuh berkata begini, aku Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Kok menjelma menjadi anak? Nggak mungkin ini. Jadi lihat, udah kelihatan bedanya. Pada abad pertama, dia berfirman, dia menjelma loh jadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia. Tapi abad ke-7, dia datang lagi dan dia bilang, aku nggak pernah menjelma jadi manusia. Kan beda nih, Tuhan yang beda ya. Lalu dia juga berfirman apa? Yesus atau Isa itu hanyalah seorang nabi. Satu-satunya yang patut disembah hanya aku saja, Allah, gitu. Jadi beda nggak, saudaraku? Kalau di sini dia menjelma jadi manusia, namanya Yesus. Allah menjelma jadi manusia. Allah menyertai kita. Dia namanya Yesus. Tapi dalam iman dan dalam buku sucinya orang-orang Muslim tidak ada Yesus itu adalah jelmaan dari Allah. Tidak ada, saudara-saudara. Makanya yang patut disembah itu hanya Allah saja menurut bukunya saudara-saudara Muslim, gitu ya. Dan yang ketiga, apalagi yang difirmankannya, apalagi yang diwahyukannya. Aku tidak memilih Ishak untuk dipersembahkan oleh Ibrahim. Yang aku pilih adalah Ismail. Nah kan beda, saudaraku, dengan Alkitabnya orang Kristen yang mengatakan bahwa pada zaman Abraham, ada anak perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, namanya adalah Ishak. Itu anak perjanjian. Dan dialah yang tadinya mau dikorbankan, ya. Itu yang diminta oleh Tuhan untuk dikurbankan. Tapi kok pada abad ke-7 Masehi, Tuhan yang namanya Allah itu sama, itu kok bilangnya dia memilih Ismail yang dipersembahkan, walaupun mungkin ayatnya nggak ada ya, tapi dalam peringatan-peringatannya pasti yang diperingati adalah Ismail yang dipersembahkan gitu. Saudara, kemudian apalagi yang dikatakan? Keselamatan tidak diperoleh melalui percaya kepada Yesus. Jadi Allah yang datang pada abad 7 Masehi itu menyangkal Allahnya orang Kristen. Ya, kalau orang Kristen itu benar-benar nyembahnya Allah ya. Dia menyangkal, dia bilang keselamatan itu nggak diperoleh melalui percaya kepada Yesus dan pengorbanannya dia di kayu salib. Tetapi kalau kamu mau beroleh keselamatan, mudah-mudahan kamu bisa memperolehnya melalui amalan, dengan melakukan syahadat, sholat, sedekah, puasa, dan naik haji. Mudah-mudahan. Dan kalau mau jalan pintas, jihad, gitu ya. Nah, saudara, itu semua diungkapkan. Dan ini beda, saudaraku, dengan kepercayaan kita. Yang kelima, yang keempat aja udah cukup. Apakah itu Tuhan yang sama? Kalau sama, mengapa dia tidak konsisten? Nah, jelas beda ya. Nah, kalau beda, pasti namanya juga beda. Kita menyembah Yesus, mereka menyembah Allah. Kembalikan saja kata Allah itu kepada mereka, gitu ya, saudara-saudara. Oke, itu pasti Tuhan yang berbeda. Beda hakikat dan maksudnya. Ya, maksudnya Yesus menjelma jadi manusia adalah untuk menyelamatkan manusia. Ya, dan hakikatnya adalah dia Tuhan yang Maha Kasih. Nah, beda, saudara-saudaraku ya. Oke, nah banyak orang Kristen sadar bahwa Tuhannya berbeda dengan Tuhannya orang Islam. Sadar, saudara-saudaraku. Tapi ketika diajukan pertanyaan ini, jawabannya tetap membingungkan. Oh, Tuhan kita beda kok sama mereka. Tapi kalau ditanya pertanyaan ini, siapakah pencipta langit dan bumi? Jawabannya apa? Allah. Lah sama, mereka juga percaya pencipta langit dan bumi adalah Allah. Nah, orang Kristen sebetulnya tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu Yesus. Dan Yesus beda sama Allah. Jadi bukan Allah pencipta langit dan bumi bagi orang Kristen gitu ya, saudara. Nah, jadi inilah, saudara-saudaraku, kelemahannya orang Kristen adanya di sini. Waktu ditanya siapakah pencipta langit dan bumi, jawabannya Allah. Waktu ditanya siapakah yang mengutus Yesus ke bumi, jawabannya Allah. Waktu ditanya siapakah Bapa Tuhan Yesus, jawabannya Allah. Pasti Yesus lebih rendah dari Allah, sebab Bapa Tuhan Yesus lebih besar dari Putra. Lalu Yesus tuh diutus aja, cuman utusan, sama seperti para nabi, utusan Allah saja. Saudaraku, dengan jawaban semacam ini,
itu kekristenan itu benar-benar mengalami kerugian yang sangat besar, saudara-saudara. Nah, mengapa begitu? Ini adalah konsekuensi logis dari kekristenan yang telah mengadopsi nama Allah. Sebuah nama Tuhan bangsa lain, Tuhan bangsa Arab, yang sama sekali tidak dikenal dalam kitab suci. Karena iman dan budaya serta kitab suci Israel itu ya tidak sama sekali menyebut kata Allah, ya. Jadi tidak dikenal dalam kitab suci, dalam iman dan dalam budaya Israel. Kata Allah itu tidak dikenal, ya. Oke, kemudian ini juga merupakan konsekuensi logis dari dipercayanya premis tentang adanya 3 agama samawi. Sehingga menjadi paradigma. Wah, di dunia hampir semua orang percaya ada 3 agama samawi. Agama samawi itu apa? Agama Abrahamik. Agama yang diwahyukan kepada Abraham seketurunannya. Dan orang Islam mengaku ya mereka adalah keturunan Abraham dari Ismail. Ya, walaupun hari-hari ini banyak bukti katanya nggak ada kaitan antara Ismail dengan Arab, gitu ya. Tapi oke lah. Jadi itu kepercayaan tentang 3 agama samawi itu menjadi paradigma yang dianggap realita. Itu realita loh katanya ya. Dan ini, saudaraku, pengajaran-pengajaran ini sekarang benar-benar menguasai pendeta-pendeta di Indonesia dan terkuasai oleh pengajaran semacam ini bahwa agama samawi adalah realita yang nggak bisa dipungkiri ya. Yaitu agama apa? 1, agama Yudaisme didirikan oleh Musa pada abad 15 sebelum Masehi. 2, agama Kristen didirikan oleh Yesus pada abad 1 Masehi. 3, agama Islam didirikan oleh Muhammad pada abad 7 Masehi. Coba saya tanya kepada saudara-saudara, apakah saudara percaya atau yakin dengan pernyataan nomor 2? Agama Kristen didirikan oleh Yesus pada abad 1 Masehi. Pasti saudara menolak ya perkataan ini ya. Ini nggak alkitabiah, Pak. Yesus bukan dirikan agama kok. Yesus tidak mendirikan agama Kristen gitu ya pada abad 1 Masehi. Yesus datang untuk mati menyelamatkan kita, menggantikan hukuman yang mestinya tertimpa atas kita, dia yang menggantikannya ya. Dia tidak mendirikan agama Kristen, dan kekristenan bukan agama yang didirikan. Bukan. Kekristenan adalah sebuah hubungan antara Tuhan yang mengasihi kita dengan kita yang dikasihinya gitu ya. Nah, saudara-saudara, jadi ini tidak alkitabiah. Ya, paradigma dan realita yang dianggap realita tentang 3 agama samawi ini tidak alkitabiah sama sekali. Tapi dipercaya oleh banyak pendeta, banyak orang Kristen. Nah, yuk sekarang kita counter premis realita adanya agama samawi. Kita counter ya. Premisnya apa? Agama samawi adalah agama wahyu atau agama Abrahamik. Yaitu agama, ini waktunya belum habis ya Pak ya, yaitu agama monoteisme yang diturunkan berdasarkan wahyu Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Dari Ishak, Israel muncul agama Yahudi dan Kristen. Dari Ismail muncul agama Islam. Mungkin saudara bilang, oh, kita kan bukan keturunan Ishak dan Israel Pak. Ya, kita keturunan Israel secara rohani dalam Galatia ya. Dari Ishak Israel muncul agama Yahudi, dan kemudian karena Kristusnya adalah orang Yahudi, maka Kristus yang kemudian memberikan kekristenan kepada kita dalam arti hubungan yang indah. Tapi dianggap oleh dunia itu sebagai agama ya. Jadi agama samawi itu premisnya adalah agama wahyu atau agama Abrahamik, yaitu agama monoteisme yang diturunkan berdasarkan wahyu Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Dari Ishak Israel muncul agama Yahudi dan Kristen, dari Ismail muncul agama Islam. Gitu. Nah, counter kami ya, agama samawi sebenarnya bukan realita, tetapi dogma yang diselusupkan oleh Lucifer, yang paling berkepentingan untuk menghancurkan manusia demi menyakiti hati Tuhan, dengan cara membuat manusia lupa akan Sang Pencipta. Makin banyak agama-agama di dunia ini, makin banyak Tuhan-Tuhan yang dipercaya oleh manusia yang mencari Tuhan. Oh, gunung itu ada Tuhan loh. Oh, itu matahari adalah Tuhan. Makin banyak orang menyembah kepada itu, maka makin banyak orang tidak tahu siapa
Sang Maha Pencipta. Nah, ini adalah tujuannya Lucifer, saudara. Atau dengan cara membuat manusia memberontak kepada Sang Pencipta. Nah, dua cara inilah yang dipakainya oleh Lucifer untuk membuat manusia menyakiti hati Tuhan. Yaitu yang pertama, membuat sebagian umat manusia memiliki hasrat agamani, tapi yang berhasil diselewengkan, saudara. Yang kedua, B, sebagian lagi, jadi manusia sebagian lagi di belahan bumi ini, dibuat kehilangan hasrat agamaninya, sehingga menjadi ateis, atau agnostik, atau hedonis, nggak mikir soal mati bagaimana, yang penting senang-senang sekarang, nggak usah percaya, atau nggak mau tahu apapun yang akan terjadi, ini agnostik. Saudara, nah, berkaitan dengan agama samawi, di bawah ini saya hanya akan bahas bagian A ya, membuat sebagian umat manusia memiliki hasrat agamani, namun yang diselewengkan. Saya kasih gambarannya tentang hasrat agamani, saudara. Nah, ini dulu. Siapa yang paling berkepentingan memunculkan Tuhan-Tuhan palsu? Tentu Lucifer, saudara. Karena dialah yang paling ingin disembah menyamai Tuhan. Jadi dia bisa berada di balik pagan-pagan itu, patung-patung berhala itu. Lalu waktu manusia menyembah, dia terkekeh-kekeh, dia senang sekali karena disembah oleh manusia. Ya. Oke, jadi inilah firman tentang Lucifer dalam Yehezkiel 28 ayat 2b. Karena engkau menjadi tinggi hati, dan engkau telah berkata, aku adalah Elohim, aku akan duduk di tahta Elohim, maka dia dilemparkan ke bawah. Nah, ayo, sekarang keyakinan orang Kristen, apakah Tuhan mencipta si iblis, si jahat? Apakah iblis, apakah Lucifer, apakah si jahat itu diciptakan oleh Tuhan? Saudara tahu nggak keyakinan ini? Ya, sebetulnya kekristenan tidak menganut dualisme. Apa itu dualisme? Dualisme adalah paham tentang kebaikan dan kejahatan sudah ada dari kekal dan akan selalu berlawanan sampai kekal. Nah, itu paham dualisme. Dan kekristenan nggak percaya sama paham itu. Kita tidak menganut paham itu. Ya, akan halnya sekarang ada kekuasaan Bapak Yahweh, Tuhan Yesus HaMashiach, dan Ruach HaKodes yang sepertinya bertentangan dengan kekuasaan naga atau setan si ular tua dan nabi palsunya serta antikris nanti. Ya, saudara-saudara, itu bukan dari awalnya, tidak. Ya, ini terjadi sebetulnya karena sesuatu. Nah, kapan itu terjadi? Yang ada dari kekal hanyalah Yahweh, sumber segala kebaikan, yang layak dipuji, layak disembah oleh segenap makhluk dan seluruh alam semesta. Walaupun waktu itu belum ada makhluk dan alam semesta. Hanya ada Yahweh saja, gitu ya. Nah, yang layak dipuji. Oke? Lalu, jadi dari awalnya hanya ada Tuhan saja, Elohim saja. Nah, dia mencipta Lucifer sebagai malaikat pembawa terang. Ada banyak malaikat yang diciptakannya, di antaranya Gabriel, kemudian Mikael, dan yang paling terkenal adalah tiga ini, Gabriel, Mikael, dan Lucifer. Lucifer itu sebagai malaikat apa? Malaikat pembawa terang, pemimpin bala tentara langit untuk menyembah Tuhan. Jadi baik Gabriel maupun juga Mikael itu diajak, dikomando oleh Lucifer untuk sama-sama menyembah Tuhan. Jadi hebat ini. Lucifer itu kelihatannya malaikat yang paling hebat ya. Karena Gabriel sehebat apapun, juru warta ini ternyata kalau untuk menyembah Tuhan harus dikomando oleh Lucifer gitu ya. Nah, kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi? Jadi Lucifer adalah malaikat pembawa terang yang memimpin orkestra besar penyembahan kepada Tuhan. Karena terang yang dibawanya dibiarkan padam, maka ia menjadi kegelapan. Ia memberontak kepada Tuhan dan ingin disembah. Ia mencari cara bagaimana memperdaya manusia agar mata hati manusia terselubung sehingga justru manusia menyembah menyembah dirinya, bukan menyembah Tuhan. Jadi, inilah kejadiannya, saudara-saudaraku. Lucifer menjadi sombong. Ya, ini yang menyebabkan terangnya itu, saudara-saudaraku, tidak lagi bercahaya. Dia menjadi gelap. Ya, jadi saudara-saudaraku, sebuah
sesuatu tempat dinyatakan terang itu, kalau terangnya ada, tapi kalau terangnya dipadamkan, itu maka jadi gelap, saudara-saudara. Dan sebetulnya Tuhan adalah sumber terang, ya, harusnya. Dimanapun dia berada, dia ada terang. Tapi di dalam diri Lucifer, terang itu telah dia padamkan. Nah, inilah yang membuat dia kemudian bisa melawan Tuhan, ya. Nah, kemudian dia dicampakkan ke bawah, lalu dia mendendam, dia ingin supaya Tuhan itu tersakiti hatinya, maka ciptaan Tuhan yang paling dihormati oleh Tuhan, ya, yang oleh banyak orang mengatakan, ya pasti aja Lucifer iri. Sebab Tuhan tiba-tiba datang sama Lucifer, buat ciptain manusia nih, makhluk yang lebih mulia dari elo gitu. Pasti aja dia iri hati gitu. Nah, saudara-saudara, dia sebetulnya tidak perlu iri hati kalau dia tetap mempertahankan terangnya, ya. Nah, tapi dia iri hati, dia cemburu, dan dia marah, dia tinggi hati, itu sebabnya dia dicampakkan. Lalu dia menyelusup ke dalam patung-patung berhala yang mati. Itu patung-patung berhala itu mati. Yesaya 41, 45, Yeremia 10, Mazmur 96. Patung-patung berhala itu adalah benda-benda mati. Tapi kenapa kok bisa ada pengaruhnya? Karena Lucifer ada di balik itu. Karena Lucifer itu pengen dapat penyembahan, saudara-saudara, ya. Jadi kalau Lucifer ada di balik patung-patung itu, maka ada spirit yang bisa mengganggu orang-orang. Ya bukan mengganggu, memimpin orang-orang yang menyembahnya, ya, memimpin dalam arti memimpin dalam kesesatan tentunya, ya. Oke, selanjutnya sedikit lagi ya, saudara. Mengapa ada banyak agama dan ada banyak Tuhan di dunia ini? Karena manusia pada umumnya punya hasrat agamani, ya. Jadi mulai dari manusia yang paling primitif, yang merasa rentan terhadap ancaman dari alam dan lingkungan hidup lainnya, muncullah kepercayaan dalam secara sekuler dideskripsi sebagai kepercayaan pertama itu animisme. Animisme artinya dalam setiap benda ada roh. Kemudian ada lagi kepercayaan disebut dinamisme. Segala sesuatu itu mempunyai kekuatan, mempunyai tenaga, ya. Jadi selanjutnya para ahli kaum sekuler mengklaim bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut berkembang melalui proses evolusi. Dari animisme, setiap benda ada roh. Jadi kalau lihat pohon besar, di situ pasti ada roh. Mereka kasih sesajen, ya. Kemudian dinamisme, ketika angin besar, ya, wah, bisa merobohkan pohon. Di angin ini pasti ada kekuatan yang besar, mereka bikin sesajen untuk angin. Ketika banjir datang, mereka bikin sesajen untuk sungai gitu, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian para ahli kaum sekuler itu mengklaim bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut berkembang melalui proses evolusi menjadi agama-agama dan terus berkembang hingga seperti apa yang ada sekarang, yaitu perkembangannya dari panteisme. Panteisme itu artinya semuanya Tuhan. Ya, lihat pohon besar itu harus disembah karena ada Tuhan. Lihat gunung, ya, apalagi gunungnya itu mengeluarkan awan hitam, awan gelap atau lahar, mereka harus menyembah itu pasti Tuhan. Semuanya Tuhan, panteisme. Jadi politeisme, beberapa saja yang Tuhan. Oh, yang Tuhan adalah yang rajanya perang. Oh, yang Tuhan adalah yang menguasai laut, dewa bayu atau dewa air gitu, ya. Oh, yang Tuhan adalah dewa matahari dan sebagainya. Itu beberapa saja yang dianggap Tuhan. Ini politeisme. Akhirnya berevolusi lagi menjadi monoteisme. Ini menurut kaum sekuler gitu. Terjadi hal semacam ini. Jadi dimulainya dengan hasrat agamani. Saya akan akhiri pada caption ini. Saudaraku, jadi hasrat agamani manusia itu adalah seperti ini gambarannya. Ini ada Tuhan yang benar, ya. Lalu ada manusia. Dan manusia itu selalu kepengen mencari Tuhan yang benar. Tetapi ada juga Lucifer. Jadi manusia itu berhasrat ingin mencari Tuhan yang benar karena dosa, ketidaktahuan. Jadi manusia mau mencari Tuhan yang benar. Tapi Lucifer berusaha menghalangi. Sehingga pencapaian manusia yang paling tinggi hanyalah kebaikan tertinggi, hanya moralitas. Kalau mau mencapai Tuhan yang benar, maka dia harus punya kebaikan tertinggi gitu. Nah, sampai di moralitas saja tidak bisa bertemu dengan Tuhan yang benar.
Akhirnya, karena Tuhan yang benar itu sangat mengasihi manusia, maka Dia memberikan putranya untuk berkorban di atas kayu salib. Putranya berkorban di atas kayu salib, dengan jembatan inilah maka manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Ini yang disebut hasrat agamani manusia. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu, saudara-saudara. Kita lanjutkan lagi Jumat yang akan datang ya. Jangan lupa, saudara-saudara, ingat baik-baik waktunya ya, kita bersekutu lagi, nikmati lagi firman Tuhan yang pasti akan menguatkan iman kita semua dan membuat kita semakin bertumbuh, berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Yesua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Express yourself in the Holy Ghost. Is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voice.